Kisah. Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan Qobat Syahril yang megah dan mewah. Kerajaan yang memimpin kerajaan itu bernama Raja Indra Bungsu. Ia adalah seorang raja yang sangat bijaksana dan adil dalam bertindak. Sang raja memiliki istri yang sangat baik hati dan parasnya sangatlah cantik. Kecantikannya sangat permaisuri hingga ke mancanegara. Wanita itu bernama Putri Siti Kendi. Para rakyat pun sangat menyukainya. Meski telah hidup makmur dan sejahtera, kebahagiaan Raja Indra Bungsu dan istrinya belum lengkap, karena mereka tak kunjung memiliki momongan. Wahai Adinda, udah lama kita berumah tangga. Kanda pun merasa bahagia, namun ada satu hal yang membuat Kanda merasa cemas. Kanda sangat ingin memiliki putra mahkota sebagai ahli waris kerajaan ini. Begitupun dengan Adinda, Kanda. Sebenarnya Adinda sangat ingin memiliki anak. Sebenarnya Adinda juga telah meminta tolong kepada penasihat kerajaan, tapi Adinda tak kunjung mengandung. Setelah berpikir cukup lama, sang raja akhirnya memutuskan untuk bertanya kepada penasihat kerajaan yang terkenal pandai dalam ilmu agama. Wahai penasihat kerajaan, sudah lama sekali saya menanti kehadiran seorang anak untuk menjadikan penerus kerajaan. Namun permaisuri belum juga menunjukkan tanda kehamilan. Apakah gerangan yang harus kami lakukan? Wahai yang mulia yang teramat agung, saya serahkan baginda untuk meminta petunjuk kepada Tuhan dan berdoalah di sepertiga malam, dan kemudian bersedekahlah kepada fakir miskin. Selama beberapa waktu, akhirnya sang permaisuri berhasil hamil. Betapa bahagianya Raja Indra Bungsu dan seluruh rakyat Qobat Syahril. Mereka tak berhenti mendoakan agar kandungan permaisuri Siti Kendi senantiasa sehat. Setelah genap 9 bulan, Siti Kendi ternyata melahirkan seorang anak kembar laki-laki yang sangat tampan. Raja Indra Bungsu menamai mereka Pangeran Syahperi dan Pangeran Indra Bangsawan. 17 tahun kemudian, mereka tumbuh dengan sangat baik. Keduanya sama-sama hebat dan tangguh. Sang raja pun bingung menentukan siapa yang kelak menjadi penggantinya. Pada suatu siang, Raja Indra Bungsu bercerita kepada anaknya. Wahai anak, semalam ayahanda bermimpi. Dalam mimpi ayahanda sedang berkuda. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang tampan yang membawa bulu perindu, bunyi alam priuk dari bambu. Itu membuat hati ayah terasa tentram. Ayah sangat ingin memiliki bulu perindu itu, tapi ia tak memberikannya kepada ayah. Ia malah berkata, kalau siapapun yang bisa menemukan bulu perindu ini, maka ialah yang akan menjadi raja. Oleh karena itu, bisakah kalian mencarikan bulu perindu itu kepada ayah? Yang berhasil menemukannya, ayah pilih sebagai pengganti ayah. Wahai anakku, tidak ada satupun dari kalian yang luput dari lintunan doaku. Pergilah, penuhi permintaan ayahanda. Doaku akan selalu mengiringi kalian berdua. Sampainya di sebuah puncak gunung, tiba-tiba datang angin topan yang sangat besar. Mereka saling berpegangan agar tetap tidak terpisah. Musibah terus-terusan datang. Kali ini asap tebal menghalangi pandangan kedua pangeran. Mereka saling berpegangan tangan, tapi pandangan mereka semakin kabur. Ditambah lagi, angin topan semakin kencang. Malamnya, mereka ini menjadi terpisah. Pangeran Syahperi terhempas di dekat pohon, dan ia tidak sadarkan diri. Sedangkan Pangeran Indra Bangsawan terdampar di dekat sebuah gua. Setelah sadar, Pangeran Syahperi kebingungan. Ia melihat semua yang ada di sekitarnya telah porak-poranda. Ia bergegas bangun mencari adiknya, tapi ia tak kunjung menemukannya. Ia melanjutkan perjalanan ke arah utara untuk menemukan adiknya dan bulu perindu. Setelah sekian lama berjalan, tibalah ia di sebuah negeri yang sangat luas. Negeri itu sangat indah. Lalu, ia melihat rumah dan memutuskan untuk mengunjunginya. Namun, rumah itu tampak sepi. Pangeran Syahperi mengintip ke setiap sudut jendela. Lalu, ia melihat seorang perempuan yang tampak terikat tali dan menyelamatkan perempuan itu. Dengan tubuhnya yang terkulai lemas, perempuan itu berterima kasih kepada Syahperi. Terima kasih Tuan. Tuan telah membantu menyelamatkan hamba. Hamba merasa sangat berhutang budi. Siapa yang telah tega mengikatmu dengan tali? Dan siapa namamu?
Hamba bernama Putri Ratnasari. Hamba berasal dari kerajaan Asigin. Negara ini telah hancur karena ulah Garuda. Pusaka itulah yang telah mengikat hamba. Saya akan menunggu Garuda itu kembali ke sini, dan saya akan mengalahkannya agar tidak mengganggumu lagi. Tenang Tuan, jangan lakukan itu. Hamba khawatir Garuda itu akan membunuh Tuan. Ia sangat kuat. Jangan khawatir, saya akan berusaha keras. Saya akan membunuhnya agar tidak kembali lagi. Ketika Garuda datang, Pangeran Shepari langsung mengharangnya dengan senjata panah. Pangeran itu berhasil membunuh Garuda. Terima kasih Tuan. Tuan telah membantu menyelamatkan hamba. Hamba merasa sangat berhutang budi. Salah Tuan Putri, suatu penghormatan bagiku dan kerajaan sebelah. Sebagai bentuk terima kasih, izinkanlah aku untuk membersihkan luka-luka dan kotoran yang ada di tubuhmu. Tak lama kemudian, mereka saling suka dan memutuskan untuk menikah. Putri Dewi Ratnasari lalu mengikuti pangeran mencari bulu perindu dan adiknya, yaitu Pangeran Indra Bangsawan. Di sisi lain, Pangeran Indra Bangsawan juga selamat. Setelah badai topan itu, ia terdampar di balik batu. Ia juga mencari kakaknya yang tak kunjung bisa ketemu. Akhirnya, ia berjalan seorang diri ke arah barat. Lalu, ia melihat sebuah rumah kecil dan menghampirinya. Sesampainya di depan pintu, ia bertemu dengan seorang nenek. Apa tujuanmu datang kemari, anak muda? Siapa namamu? Namaku Indra Bangsawan. Aku bisa sampai di sini karena tersesat mencari kakak dan bulu perindu. Begitu, Nek. Baik, cucuku. Tapi sebenarnya telah tiba di negeri larang entah. Entah kenapa kamu mencari bulu perindu. Lalu, Indra Bangsawan menceritakan tujuannya untuk mencari bulu perindu. Ia juga mengatakan bahwa dalam perjalanan ada badai yang menyusahkan dirinya dengan sang kakak. Mendengar cerita itu, sang nenek merasa iba. Nah, namun aku tak bisa menyerahkannya begitu saja padamu. Apakah ada syarat yang harus aku penuhi dulu, Nek? Aku sangat ingin membawa pulang bulu perindu itu. Aku akan menyerahkannya jika kau bisa mengalahkan raksasa yang ada di negeri Antabaranta. Nah, apabila berhasil menyelamatkan rakyat di sana, aku akan memberikan bulu perindu ini. Sang nenek menceritakan bahwa negeri itu dipimpin oleh Ratu Tabir. Karena raksasa itu terus mengganggu, Ratu Tabir itu sampai membuat sayembara siapapun yang berhasil mengalahkan raksasa, maka ia akan menjadi suami putrinya Dewi Kumalasari. Pangeran Indra Bangsawan menyetujui perintah sang nenek. Saat pergi ke negeri Antabaranta, sang nenek membekalinya seekor kuda yang sangat kuat dan berpesan. Nah, kuda ini akan membantumu dalam perjalanan. Untuk mengalahkan raksasa gunakanlah milikmu. Baik, Nek. Doakan saja aku agar bisa mengalahkan raksasa itu. Kemudian, Pangeran Indra Bangsawan memulai perjalanannya menuju Antabaranta. Dibantu oleh pasukan dari anak Raja 9 pun beraksi. Namun, raksasa itu sangat kuat. Beberapa pengawal mulai jatuh tersungkur. Dengan ilmu perang yang ia punya, Indra Bangsawan langsung menyerang raksasa dengan panah-panahnya. Ia sangat gagah dan tangguh. Setelah berulang kali membusukkan panah, akhirnya sang raksasa itu berhasil terbunuh. Para pasukan perang bersorak-sorak. Mereka sangat bahagia mengetahui hal itu. Ratu Tabir pun langsung menemui Pangeran Indra Bangsawan. Siapakah gerangan dirimu, wahai pemuda? Terampil sekali kau dalam berperang. Aku berterima kasih karena kau telah menyelamatkan negeriku ini. Nama hamba Indra Bangsawan. Hamba berasal dari negeri Kobat Syahril. Kamu sangat pandai dalam berperang. Lantas, apa yang membuatmu jauh-jauh datang kemari, Nak? Ceritanya sangat panjang. Hamba akan menceritakan di lain kesempatan. Namun hamba kemari memang untuk menyelamatkan negeri Antah Berantah. Sesuai selimbara, Ratu Tabir pun lalu menikahkan Dewi Kumalasari dengan Indra Bangsawan. Pesta pernikahan itu dilangsungkan secara mewah selama 7 hari 7 malam. Pada suatu malam, Pangeran Indra Bangsawan mengatakan pada sang istri, ia hendak menemui nenek-nenek di negeri Larang Antah. Dia ingin mengambil bulu perindu dan hendak menyerahkannya pada sang ayah. Adinda, Kanda merindukan kedua orang tua dan kakak Kanda. Besok Kanda merencanakan ke rumah seorang nenek untuk mengambil bulu perindu itu. Kanda akan kembali ke negeri Kobat Syahril dan maukah Adinda ikut bersama Kanda?
Tentu saja Kanda, Adinda siap mengabdi kepada Kanda. Setelah itu, mereka lalu memohon izin pada Ratu Tabir. Ratu Tabir yang bijak itu memahami perasaan menantunya. Ia lalu mengizinkan Pangeran Indra Bangsawan dan putrinya kembali ke negeri Kobat Syahrir. Saat hendak kembali ke negeri asal, Pangeran Indra Bangsawan dan istrinya tersendiri. Mereka dikawali oleh banyak pasukan dari negeri Antah Barantah. Sebelum menuju ke Kobat Syahrir, mereka mendatangi lorong Antah Barantah untuk mengambil bulu perindu. Nenek yang memiliki bulu perindu itu pun dengan sukarela menyerahkannya kepada Pangeran Indra Bangsawan. Kau telah memenuhi janjimu, Nak. Sekarang bulu perindu ini akan menjadi milikmu. Terima kasih wahai nenek, kau telah memberikan bulu perindu itu kepada hamba. Setelah mengambil bulu perindu, Indra Bangsawan, istrinya, dan para pasukan pun melanjutkan perjalanan. Setibanya di sana, para rakyat langsung menyambut pangeran dengan sukacita. Begitu pula dengan Raja Indra Bungsu dan Permaisuri Siti Kendi. Mereka sangat